Saya mencoba mereview RAPBN 2023, basisnya adalah realisasi semester 1 2022 dan juga saya bandingkan dengan outlook 2022, gitu ya. Kemudian isu bahwa di 2023 kemungkinan negara-negara luar atau global akan mengalami era yang kita sebut stagflasi. Walaupun saya sebetulnya juga agak bertanya mengapa disebut stagflasi, karena data IMF World Bank juga masih menunjukkan ekonomi growth-nya masih positif begitu ya. Jadi mungkin catatan saya untuk global mungkin di dalam inflasinya nanti kita lihat. Jadi kalau saya baca realisasi semester 1, kemudian outlook 2022, kelihatannya pemerintah sudah memasukkan isu-isu mengenai uh, prediksi global economics, kemudian juga sudah memasukkan dampaknya tadi ke dalam nanti harga komoditas, misalnya juga kepada tingkat pertumbuhan ekonomi di Amerika, Eropa, dan negara-negara lain di dunia. Jadi catatan saya pertama, asumsi RAPBN 2023, saya mengapresiasi dalam angka-angka yang realistis. Itu pertama ya Mbak saya. Walaupun nanti saya ada catatan begini. Catatan yang penting dalam asumsi RAPBN 2023 adalah mengenai economic growth, Pak Asko. Jadi economic growth ini kan kita tahu komponennya ada 4. Consumption, investment, government expenditure, dan net export, begitu ya. Walaupun angkanya di 5,3 sebetulnya udah angka yang relatif menengah begitu maksudnya. Saya berharap tadinya mungkin pemerintah mau taruh di angka 5,5 atau mendekati 6. Harapan saya begitu. Kenapa? Karena kita perlu mengkompensasi ekonomi growth kita di 2021 dan 2020 dan 2021 yang waktu itu sempat negatif dan kemudian hanya tumbuh sekitar 2% begitu. Sehingga kita perlu kan mematahkan kembali pertumbuhan ekonomi ke jalur normalnya sebelum pandemi COVID. Jadi ekonomi growth mungkin tantangannya bagi pemerintah melihat faktor-faktornya. Kalau government expenditure karena masih sifatnya ekspansi, saya lihat ya karena defisit juga masih di kisaran 2,85, it means berarti fiskalnya masih ekspansi. Dan fiskal yang ekspansi tadi Pak Asko udah jelaskan, sebagian juga di sana ada policy measures untuk golongan-golongan income bawah. Berarti government expenditure-nya dengan consumption-nya masyarakat kelihatannya agak aman itu di dalam komponen economic growth-nya. Mungkin yang perlu dicatat nanti adalah net export dan investment begitu. Walaupun net export kita lihat juga kita masih positif kan trade balance-nya begitu. Walaupun catatan di Juli kelihatannya trade balance-nya udah mulai turun dibandingkan Juni. Jadi ini mungkin yang perlu di review nanti net ekspornya, kemudian juga investasinya. Walaupun kita juga tahu bahwa investasi di 2022 menurut catatan kelihatannya juga lebih tinggi daripada ekspektasi. Nah, yang mungkin krusial di dalam asumsi RPBN itu harga minyak tadi sudah ditaruh di angka 90 K, artinya sudah membaca outlook di 2022 yang range-nya antara 95-105 US dollar per barrel. Artinya sudah memasukkan perkiraan harga minyak masih relatif tinggi. Itu cara yang aman sebetulnya. Jadi saya mengapresiasi untuk hal ini. Walaupun ada catatan, harga minyak itu potensi melebihi angka 90 itu ada. Kenapa? Karena data research mengatakan 95% selang kepercayaan itu harga minyak bisa sampai 120. Oke. Nah, artinya ini juga harus kita lihat karena impaknya nanti kepada subsidi di dalam postur APBN. Yang menjadi catatan saya mungkin lifting minyak dan lifting gas. Lifting minyak dan lifting gas ini angkanya lifting minyak kan 660 ribu barrel per day, terus lifting gas di 1050 ribu barrel per day setara minyak begitu ya. Nah, catatan APBN biasanya ini revisinya revisi ke bawah. Angkanya nih, saya bacanya di outlook-nya. Outlook 2022 itu biasanya revisinya revisi ke bawah. Jadi ada resiko di lifting minyak dan lifting gas mungkin yang perlu untuk nanti disimulasikan di dalam postur APBN. Walaupun saya yakin pemerintah biasanya sudah lakukan itu di dalam
skenario lain, karena skenario itu Oke. kan biasanya bikin ke skenario normal, skenario optimis, dan ada skenario yang pesimis. Jadi ini saya bacaannya adalah skenario normal. Kenapa skenario normal? Karena prediksi penerimaan dan belanjanya baseline-nya adalah APBN 2022, bukan APBN yang di dalam Perpres 98 2002 yang ada windfall dari komoditas. Jadi ini udah dimasukkan oleh pemerintah semua resiko-resiko tersebut. Tapi tetap ada catatan di lifting minyak, lifting gas, dan kedua catatan yang penting mungkin dilihat adalah inflasi. Inflasi di 3,3. Sementara kita lihat Oke. inflasi di periode sampai bulan Juli itu di 4,9. Jadi mungkin ini nanti yang perlu kita lihat, bagaimana ini manage inflasi karena ada resiko masih di global kenaikan harga dari minyak utamanya Oke, ya, baik. karena itu yang nanti masuk. Kalau ini nanti kemudian bebannya ke APBN, kemudian pemerintah harus ambil kebijakan kaitannya dengan subsidi. Sementara itu Mbak. Oke.